warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfia Nabila dengan NIM 23080230115. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan psikoedukasi mengenai overthinking yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum aku mulai nih, pasti teman-teman udah gak asing kan ya sama tema ini. Sebelum kita mulai, aku bertanya nih sama teman-teman, kalian pernah gak sih merasa kesulitan berhenti memikirkan sesuatu? Kayak misalnya ya, terus mengingat kesalahan yang sudah terjadi, terlalu khawatir tentang apa yang akan terjadi masa depan, atau bisa jadi terlalu memikirkan pendapat orang lain tentang kita. Pasti kalian pernah kan ya? Nah, pada video ini aku akan membahas apa itu overthinking, seperti penyebabnya, tanda-tandanya, dampaknya, serta bagaimana cara mengelolanya. Saksikan. Kita akan masuk apa sih overthinking itu? Nah, overthinking adalah kondisi ketika seseorang berpikir terlalu berlebihan mengenai sesuatu masalah secara terus-menerus. Jadi, orang yang mengalami overthinking itu biasanya orang tersebut akan berlebihan memikirkan sesuatu yang pernah menimpa dirinya atau sesuatu yang belum terjadi tetapi dirinya sudah tidak yakin dengan sesuatu tersebut. Nah, seseorang yang mengalami overthinking biasanya terjebak pada pikiran negatif, kekhawatiran terhadap masa depan, atau penyesalan terhadap masa lalu. Seperti yang aku katakan tadi ya, seseorang yang mengalami overthinking biasanya dia bisa saja tidak yakin dengan apa yang akan terjadi nanti. Nah, sebenarnya berpikir dan memikirkan sebuah masalah adalah hal yang normal. Namun, ketika pikiran tersebut terus berulang dan membuat kita tidak bisa menjalani aktivitas dengan baik, maka hal tersebut perlu disadari dan dikelola. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda overthinking. Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda overthinking. Nah, yang pertama, sulit menghentikan pikiran negatif. Nah, jadi seseorang yang mengalami overthinking biasanya seringkali memikirkan hal-hal buruk seperti ketakutan, kegagalan, atau memikirkan kemungkinan masalah yang akan terjadi. Biasanya pikiran tersebut muncul berulang-ulang dan akan sulit dihentikan. Meskipun sebenarnya kejadian itu tuh belum tentu bakal terjadi. Nah, yang kedua, terlalu memikirkan kejadian di masa lalu. Nah, biasanya overthinking membuat seseorang akan mengingat kembali kejadian yang sudah terjadi. Nah, seperti kesalahan, rasa malu, atau keputusan yang pernah diambil. Nah, biasanya mereka akan sering bertanya kepada dirinya sendiri, kayak berandai-andai gitu loh. Seandainya dulu kalau aku gak gini, seandainya dulu kalau aku gitu gimana ya gitu. Nah, yang ketiga, ada kekhawatiran terlebihan terhadap hal yang belum terjadi. Nah, biasanya seseorang cenderung memikirkan berbagai kemungkinan buruk di masa depan, kayak seperti contohnya tuh merasa sangat cemas akan kegagalan dalam ujian, ditolak oleh orang lain, atau menghadapi situasi yang sebenarnya belum terjadi. Yang nomor 4, kesulitan mengambil keputusan karena takut salah. Nah, biasanya orang yang memiliki ciri-ciri overthinking, biasanya orang tersebut akan terlalu banyak mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat membuat seseorang ragu dalam mengambil keputusan. Nah, biasanya mereka akan takut membuat kesalahan sehingga terus mempertimbangkan pilihan mereka tanpa segera bertindak. Nah, yang kelima, terlalu memikirkan pendapat orang lain. Nah, biasanya seseorang yang overthinking sering merasa khawatir terhadap penilaian orang lain. Nah, seperti misalnya mereka akan terus memikirkan apakah perkataan atau tindakan mereka dianggap aneh atau salah, atau perilaku mereka dapat membuat orang lain tidak menyukai mereka. Biasanya mereka akan berpikir seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyebab-penyebab overthinking. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang mengalami overthinking. Nah, yang pertama, mempunyai pengalaman buruk atau
kejadian yang menyakitkan di masa lalu. Nah, jadi biasanya orang tersebut pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di masa lalu, kayak seperti halnya mengalami kegagalan, penolakan, kehilangan, atau pengalaman yang membuat terluka. Nah, hal tersebut akan menjadikan orang tersebut takut hal yang sama akan terjadi kembali. Nah, maka dari itu, masalah tersebut akan membuat seseorang terus-menerus memikirkannya. Nah, yang kedua, ada rasa takut melakukan kesalahan. Jadi, seseorang yang biasa berpikir overthinking, dia itu tuh selalu memikirkan hal-hal yang apa ya namanya, kayak kesempurnaan gitu loh. Jadi dia kalau mau melakukan sesuatu, dia takut kalau dia itu uh, pasti akan salah. Nah, yang ketiga, uh, seperti tekanan dari lingkungan, seperti tugas kuliah yang menumpuk, tuntutan keluarga, masalah pekerjaan, atau harapan dari orang lain. Nah, yang keempat, kurangnya rasa percaya diri. Nah, dengan masalah tersebut, biasanya seseorang akan selalu meragukan kemampuan dirinya dan terlalu memikirkan penilaian orang lain. Nah, yang kelima ada pengaruh media sosial. Jadi, dengan dia terlalu melihat pencapaian orang lain, terkadang akan membuat dirinya lebih membanding-bandingkan dia dengan orang lain. Maka dari itu, hal tersebut akan lebih membuat orang jadi berpikir yang negatif. Selanjutnya ada dampak overthinking. Nah, jika overthinking tidak dikelola dengan baik, maka overthinking akan dapat memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan, baik secara emosional, fisik, ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dampak secara emosional biasanya seorang dapat merasa lebih cemas, mudah sedih, gelisah, dan kehilangan rasa percaya diri. Nah, selanjutnya ada dampak secara fisik. Nah, overthinking dapat membuat tubuh terasa lebih lelah, sulit tidur, dan terkadang menyebabkan sakit kepala karena pikiran yang terus aktif. Nah, selanjutnya ada dampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya overthinking juga dapat membuat seseorang lebih sulit fokus, menunda pekerjaan, menurunkan produktivitas, bahkan menghindari interaksi dengan orang lain. Karena biasanya orang tersebut akan takut mendapatkan nilai negatif dari orang lain. Jadi itu dampak-dampak dari overthinking. Nah, selanjutnya ada cara mengatasi overthinking. Lalu bagaimana sih cara mengatasi overthinking itu? Nah, yang pertama, teman-teman nih ya, bisa kenali pikiran yang muncul. Nah, ketika pikiran itu muncul, teman-teman bisa coba deh bertanya kepada diri sendiri, apa sih hal-hal yang benar-benar terjadi atau hanya ketakutan saja. Nah, yang kedua, bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, yang terakhir, jika overthinking sudah sangat mengganggu kehidupan, lebih baik teman-teman jangan pernah ragu untuk meminta bantuan kepada konselor atau tetangga yang lebih memahami hal tersebut agar masalah tersebut dapat terbantu atau terselesaikan. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, dapat kita pahami bahwa overthinking adalah kondisi seorang terlalu banyak memikirkan suatu hal sampai mengganggu perasaan, pikiran, atau aktivitas sehari-hari. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan membantu kita semua untuk lebih menjaga kesehatan mental kita. Nah, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. See you!